Teman-teman yang baik dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil esai yang telah saya buat. Esai yang telah saya buat adalah tentang menerima atau menolak LGBT. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan apa itu sebenarnya LGBT, kemudian fenomena-fenomena tentang LGBT yang terjadi saat sekarang ini, kemudian pandangan-pandangan orang, juga termasuk tokoh-tokoh ulama dan gereja. Dan pada akhirnya juga kita akan melihat bagaimana LGBT, apakah LGBT itu pantas untuk diterima atau ditolak. Maka teman-teman, marilah mengikuti keterangan saya hingga akhir nanti. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Keempat kata ini merupakan orientasi seksual yang menyimpang. Lesbian dan gay adalah sama-sama homoseksual. Nah, perbedaannya adalah lesbian adalah homoseksual yang suka dengan sesama jenis perempuan, menyukai perempuan. Dan gay adalah homoseksual di mana seorang laki-laki menyukai sejenisnya, yakni laki-laki. Sedangkan biseksual adalah orang-orang yang menyimpang secara seksual di mana seorang laki-laki suka dengan perempuan dan juga suka dengan laki-laki. Juga sebaliknya, perempuan bisa suka dengan perempuan dan juga sekaligus menyukai laki-laki. Sedangkan transgender bisa kita mengerti seperti ini. Pada umumnya laki-laki itu disebut sebagai maskulinum, sedangkan perempuan disebut dengan feminim. Tetapi pada kenyataannya bahwa ada laki-laki yang bersikap feminim atau sebaliknya perempuan bersikap maskulinum. Nah, ada laki-laki yang berperilaku seperti perempuan dan ada perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Nah, kemudian kita akan melanjutkan bagaimana fenomena yang terjadi saat ini tentang LGBT. Nah, belakangan ini keberadaan kaum homoseksual yang tergabung dalam kelompok LGBT semakin terlihat, sehingga peluang untuk bertemu dan berkomunikasi dengan mereka semakin terbuka. Mereka yang awalnya takut untuk menunjukkan keberadaan mereka, kini sudah mulai berani tampil di depan umum di banyak orang untuk mengungkapkan keberadaan mereka. Mereka bahkan berani menuntut hak yang sama dengan kaum heteroseksual. Tuntutan mereka yang sangat ditentang adalah agar pernikahan sesama jenis dilegalkan dan diperlakukan setara dengan pernikahan heteroseksual. Nah, begitu fenomena yang terjadi saat ini, teman-teman. Nah, terbitnya publikasi ini memicu kontroversi LGBT dan menuai banyak komentar dari berbagai kalangan. LGBT merupakan topik penelitian yang dilihat dari berbagai perspektif, antara lain ada perspektif psikologi, sosiologi, antropologi, dan teologi. Ulama-ulama juga ikut memberikan pandangan tentang fenomena ini. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan merebaknya konflik LGBT di Indonesia adalah pernyataan seorang menteri, yakni Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir,
Ia mengatakan bahwa LGBT adalah orientasi seksual berbahaya secara moral. Oleh karena itu, mereka tidak cocok berada di tengah kampus. Kata-kata ini sungguh melukai para kaum LGBT. Pernyataan ini tentunya akan membuat beberapa pihak merasa terdiskriminasi. Orang-orang ada yang menyalahkan LGBT, tetapi ada juga bersimpati terhadap kaum LGBT. Orang-orang kaum LGBT disebut sebagai kaum korup, sehingga banyak orang yang mengutuk tentang penyimpangan seksual dan menganggap itu sebagai sebuah dosa. Namun orang yang profesional mungkin tidak membenci orang-orang LGBT. Mereka hanya membenci perilakunya karena mereka menganggap perilaku mereka disebabkan oleh gen, lingkungan, atau pelecehan seksual. Nah, menjadi pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memperlakukan kaum LGBT? Homoseksualitas pada laki-laki dan perempuan disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor pertumbuhan masa kanak-kanak dan juga faktor lingkungan. Nah, misalnya faktor yang membuat orang itu bisa memiliki orientasi seks yang menyimpang. Anak laki-laki atau perempuan di dalam keluarga kurang mendapatkan perhatian atau orang tua yang terlalu kejam terhadap anak. Maka anak akan mencari perhatian kepada orang lain. Nah, begitu dia mendapatkan perhatian yang cukup dan merasa bahagia dengan orang lain, padahal perhatian yang diberikan oleh orang tersebut adalah perhatian yang jahat. Terjadi di sana pelecehan seksual. Maka kemungkinan juga ketika anak menikmati itu di kemudian hari, korban yang seperti ini juga akan menjadi pelaku. Sebuah studi yang dilakukan oleh The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction menunjukkan bahwa orientasi seksual tidak hanya terdiri dari faktor keturunan, tetapi juga faktor lingkungan, situasi, dan faktor psikososial seseorang. Seseorang yang terlahir heteroseksual bisa menjadi biseksual. Demikian pula seorang homoseksual bisa menjadi biseksual. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi gay. Kemungkinan muncul ini karena gen, lingkungan, serta pengaruh negatif psikososialnya. Secara biologis, manusia memiliki gen di mana sifat dan keturunan manusia disimpan. Kromosom tubuh mengandung gen yang tersimpan dalam DNA. Melalui DNA dapat diketahui ciri dan kecenderungan seseorang yang setengah laki-laki, setengah perempuan, yang berdampak pada sulitnya menentukan identitas gendernya. Nah, kemudian kondisi lingkungan juga memungkinkan dan mendorong pasangan sesama jenis dan lawan jenis untuk menjalin hubungan intim. Misalnya, diperlakukan tidak simpatik, hidup dalam lingkungan sesama jenis, kekerasan terhadap lawan jenis, dan tindakan kekerasan lainnya adalah tanda-tanda menjadi seorang LGBT. Kemudian dari sisi psikologisnya, secara psikologis, ketidakpuasan dan ketidakharmonisan dengan pasangan dalam hubungan heteroseksual merupakan salah satu faktor mengapa seseorang mengubah orientasi seksualnya seperti yang dilakukan oleh kaum LGBT. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah keinginan untuk mencoba dan merasakan sensasi hubungan seksual lainnya. Nah, faktor lain juga faktor psikodinamik, yaitu berhubungan dengan gangguan perkembangan psikoseksual yang terjadi pada masa kanak-kanak. Salah satu contoh adalah
faktor psikodinamika yang sangat berpengaruh adalah kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Pergerakan kelompok LGBT telah menjadi perhatian publik dan juga menjadi bahan perdebatan yang semakin memanas. Kelompok minoritas yang awalnya takut menampilkan diri kini semakin berani menunjukkan identitasnya sebagai LGBT. Fenomena yang muncul ini disebabkan oleh kaum LGBT yang menuntut persamaan hak dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, perjuangan untuk persamaan hak berlangsung di hampir semua negara di mana terdapat kelompok-kelompok LGBT. Perjuangan kaum LGBT khususnya untuk legalisasi pernikahan sesama jenis nampaknya mencapai titik terang dan pernah berhasil pada tahun 1989. Untuk pertama kalinya di dunia, pernikahan sesama jenis ini diakui pada tanggal 1 Oktober tahun 1989 dan itu terjadi di Denmark. Sejak itu, Denmark mengakui dan menerima pernikahan homoseksual dalam apa yang disebut kohabitasi terdaftar. Pernikahan sesama jenis atau pernikahan LGBT sudah menjadi fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kaum LGBT sekarang ini ingin perkawinannya dianggap sah karena menganggap keadaannya yang wajar-wajar saja. Menurut surat kabar pada tahun 2016, kini sudah ada 21 negara di dunia yang akhirnya melegalkan pernikahan sesama jenis. Namun, hingga kini 75 negara menyatakan homoseksualitas ilegal dan 5 negara telah menyiapkan hukuman mati bagi kaum LGBT. Nah, di Indonesia sendiri, keberadaan kaum LGBT masih menjadi isu kontroversial sehingga pernikahan sesama jenis tidak dilegalkan. Namun, legalisasi pernikahan sesama jenis yang terjadi di beberapa belahan dunia tampaknya membawa angin segar bagi kaum LGBT di Indonesia. Oleh karena itu, banyak orang yang semakin mengolok-olok mereka. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa homoseksualitas dianggap dosa ketika kecenderungan manusia itu diwujudkan dalam tindakan atau perilaku. Namun, ada juga mengatakan bahwa kami menghindari diskriminasi dan senantiasa merangkul semua orang yang memiliki kecenderungan homoseksual dan menawarkan pintu pertobatan kepada para pendosa. Kami tidak membenci para pendosa, tetapi kami membenci perbuatan dosa yang telah dilakukan orang tersebut. Dalam menanggapi kaum LGBT, Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa kasih Tuhan itu lebih penting, menunjukkan wajah belas kasih Tuhan. Menurut Paus Fransiskus, tujuan semua manusia yang diciptakan Tuhan adalah untuk mencari pencipta mereka dan kembali kepadanya. Ketika semua orang telah menemukan Tuhan, tidak ada alasan untuk menghakiminya. Gereja Katolik menerima orang-orang LGBT sebagai watak, bukan perilaku. Dengan kata lain, Gereja Katolik mengakui bahwa setiap orang cenderung merasa tertarik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Namun, Gereja Katolik dengan tegas menolak kecenderungan untuk menarik aktivitas sesama jenis ini. Maka teman-teman yang baik, pada prinsipnya kaum LGBT mungkin bukan bagian dari dirinya, tetapi karena latar belakang atau faktor biologis yang membentuknya, mereka menjadi rendah diri, takut dan merasa didiskriminasi.
kita harus melihat mereka sebagai sesama makhluk yang harus dicintai dan diperhatikan. Pada saat yang sama, kita tidak menghukum yang bersalah, tetapi membimbing mereka ke jalan yang benar. Selain itu, mereka juga harus disembuhkan jika menjadi korban kekerasan seksual, karena mereka juga bisa mengalami gangguan psikologis. Oleh karena itu, teman-teman yang baik dimanapun kalian berada, ada pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Saya menyadari bahwa tulisan ini juga masih banyak kekurangan-kekurangan. Maka dengan itu saya juga mohon kritik dan saran yang berguna agar tulisan-tulisan selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Untuk itu boleh komentar di bawah ini untuk membangun tulisan-tulisan yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak.